Seperti diketahui, Park Song-hoon adalah salah satu pemain di serial Squid Game 2 yang tayang pada 26 Desember 2024 lalu. Park Song-hoon merupakan seorang transgender yang bermain dengan nomor peserta 120. Cho Yun-ju terdesak untuk ikut permainan demi mendapatkan biaya penyelesaian operasi penegasan gender. Karakter Park Song-hoon sebagai transgender wanita menuai perdebatan netizen dari mancanegara. Tak sedikit yang merasa Yeon-jo seharusnya diperankan transgender wanita sungguhan. Awalnya, Wang Dong-yuk ingin memilih transgender wanita sebagai pemeran Yeon-jo. Namun, dia tidak dapat menemukan aktor yang secara terbuka menyatakan dirinya transgender. Park Song-hoon berhasil memerankan Cho Yun-ju dengan sangat mendalam dan menyentuh hati penonton. Namun, 30 Desember 2024, Park Song-hoon melalui Instagram Story membagikan gambar menyerupai poster film dewasa dengan tema Squid Game. Meskipun sudah diklarifikasi melalui agensinya, Park Song-hoon terus menghadapi reaksi keras. Akibatnya, beberapa netizen termasuk penggemar rekan mainnya Yoona dan menyerukan agar dia dikeluarkan dari drama mendatang The Tyrant Chef. Bahkan mengambil tindakan dengan mengirimkan email, pesan langsung, dan bahkan membuat panggilan telepon ke perusahaan produksi drama, mendesak mereka untuk mempertimbangkan kembali pemilihan aktor tersebut sebagai pemeran utama pria. Setelah kesepakatan damai antara kedua belah pihak, termasuk perusahaan produksi dan agensi, diputuskan bahwa Park Song-hoon tidak akan tampil. 11 Januari, Park Song-hoon memutuskan mundur dari drama baru TVN, The Tyrant Chef, yang rencananya akan tayang tahun ini. Dan aktor Lee Chae-min dikabarkan menggantikan Park Song-hoon. Drama tersebut mengisahkan tentang seorang koki yang berada di puncak karirnya dan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Sebelum peristiwa itu terjadi, terkait kritikan dan protes penggemar yang terus dilontarkan ini, agensi Park Song-hoon kembali merilis pernyataan pada 31 Desember 2024. Agensi kembali menegaskan bahwa sang aktor mengunggah poster parodi tersebut secara tidak sengaja. Park Song-hoon disebut menerima poster melalui pesan Instagram dan berniat melaporkannya ke agensi. Namun saat proses melaporkan tersebut, dia secara tidak sengaja malah mengunggah poster tersebut. Park Song-hoon menerima melalui DM, tetapi karena itu bermasalah, dia mengunduh foto tersebut dan akan mengirimkannya ke perwakilan perusahaan. Dia seharusnya segera menghapusnya setelah menyimpan dan mengirimkan ke agensi, tetapi justru terunggah secara tidak sengaja. Sepertinya dia menilai hal tersebut akan menjadi masalah karena beredar dan berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi dia mencoba mengirimkannya ke agensi. Agensi tersebut menyampaikan bahwa aktor yang bersangkutan sangat menyesal atas kesalahan yang telah dibuat, terutama di tengah suasana berkabung di Korea Selatan akibat tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air. Presiden sementara Korea Selatan Choi Sang-mok menetapkan masa berkabung nasional selama 7 hari hingga tengah malam pada 4 Januari 2025. Pesawat Jeju Air Boeing 737-800 yang terbang dari Bangkok, Thailand menuju Korea Selatan mendarat darurat di Bandara Internasional Muan sekitar pukul 9 pagi pada 29 Desember 2024 tanpa menggunakan roda pendaratan dan menewaskan 179 dari 181. Rekaman kecelakaan menunjukkan Boeing 737-800 tergelincir di landasan pacu dan berbelok melintasi zona penyangga, lalu menabrak penghalang beton atau localizer dengan kecepatan tinggi, meledak dan terbakar, hingga bagian-bagian badan pesawat terbang ke udara. Localizer adalah penghalang beton di ujung landasan pacu yang membantu pendaratan pesawat dan dianggap memperparah tingkat kecelakaan. Di luar bandara biasanya cuma pagar yang lunak dan tidak akan menimbulkan kerusakan fatal, sehingga pesawat bisa menggelincir dan kemudian berhenti secara natural. Bangunan yang tidak penting itu amat sangat disesalkan. Kementerian Perhubungan Korea Selatan mencatat ada sekitar 7 bandara domestik di Korea Selatan, termasuk Bandara Internasional Muan, yang memiliki pembatas beton.
Struktur yang menimbulkan resiko keselamatan penerbangan seperti localizer akan dihilangkan atau dibangun ulang. Dan sekarang Kementerian Perhubungan Korea Selatan memutuskan untuk menghancurkan tanggul beton yang dipasang di Bandara Internasional Muan dan bandara Korea lainnya. Semua penumpang adalah warga Korea kecuali 2 warga negara Thailand, 82 orang adalah pria, dan 93 orang adalah wanita, dengan rentang usia mulai dari 3 tahun hingga 78 tahun. Lee dan Co adalah pramugari yang berhasil diselamatkan dari ekor pesawat yang terbakar. Namun, kini harus menghadapi tekanan luar biasa dari publik. Kondisi mereka saat ini sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit terpisah. Lee mengalami beberapa patah tulang dan Co mengalami cedera di pergelangan kaki dan kepala. Menurut otoritas Korea Selatan, analis oleh Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat terhadap perekam data penerbangan (FDR) dan perekam kokpit (CVR) dari pesawat Jeju Air menunjukkan bahwa rekaman pada kedua perangkat berhenti sekitar 4 menit sebelum pesawat menabrak struktur pemancar sinyal pemandu. FDR dan CVR berhenti merekam data mulai pukul 8.59 yang membuat penyelidik kesulitan menganalisis situasi. Ledakan terjadi pada pukul 9.03 waktu setempat ketika pesawat Jeju Air menabrak gundukan beton yang berisi peralatan pemancar di ujung Bandara Internasional Muan. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa pilot membatalkan upaya pendaratan setelah panggilan darurat dan memulai putaran balik. Pilot sempat memperingatkan adanya tabrakan dengan burung sebelum menarik diri dari pendaratan pertama, kemudian jatuh pada upaya pendaratan kedua ketika roda pendaratan tidak keluar. Seorang penumpang dalam penerbangan itu mengirimkan pesan kepada seorang kerabat, mengatakan bahwa seekor burung tersangkut di sayap dan pesawat itu tidak dapat mendarat. Beredar di media sosial foto robeknya buku manual pesawat Jeju Air sebagai bukti nyata perjuangan mereka di tengah situasi darurat. Dari kejadian tersebut timbul pertanyaan, kenapa tidak dilakukan pendaratan di air seperti laut atau sungai? Melihat dari ledakan Jeju Air, ini justru akan memperparah evakuasi jika ledakan tersebut di dalam air dan kemungkinan selamat 0%. Mengingat kisah pilot yang berhasil melakukan pendaratan darurat terjadi pada maskapai Lion Air pada 23 Februari 2009. Pilot sempat mencoba melakukan prosedur untuk mengeluarkan landing gear roda depan yang bermasalah itu secara manual, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, pilot berkoordinasi dengan pihak bandara dan ATC dan memutuskan dilakukan pendaratan setelah berputar 8 kali di udara selama 1 jam 40 menit untuk mengurangi bahan bakar. Dalam rentang waktu tersebut, petugas bandara mempersiapkan diri untuk pendaratan darurat tersebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ketika semua persiapan telah siap, Kapten Anwar Haryanto memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat tanpa roda depan dan tidak ada korban jiwa, dan juga diapresiasi atas keberaniannya. Selanjutnya, kenapa hanya berputar balik sekali? Karena dengan berputar-putar lebih lama, bisa untuk mengurangi bahan bakar, sehingga dapat meminimalisasi resiko ledakan dan terbakarnya pesawat ketika mengalami gesekan atau benturan keras. Banyak yang berspekulasi kedua mesin pesawat Jeju Air mati karena efek serangan burung, namun pesawat masih bisa dikendalikan dan memutuskan untuk mendarat darurat secepatnya ke bandara terdekat atau di air. Hal tersebut pernah terjadi pada 16 Januari 2002. Garuda Indonesia GA421 Boeing 737-300 terbang dari Lombok menuju Yogyakarta. Tiba-tiba ketika sampai di wilayah Yogyakarta, radar pesawat menangkap adanya badai petir di jalur penerbangan. Pilot dan kopilot memutuskan mengambil rute lain. Tetapi pesawat sudah lebih dulu memasuki badai, menyebabkan kedua mesin pesawat tiba-tiba mati. Pilot dan kopilot mulai panik. Semua prosedur sudah dicoba, tetapi mesin pesawat tetap mati. Hasil investigasi saat itu menyebutkan pilot yang mengetahui kondisi di luar kokpit seharusnya tidak berupaya menembus awan badai yang mengandung es. Kondisi ini yang membuat pesawat mati dan tidak bisa dihidupkan.
Kopilot melihat seberkas cahaya di sebelah selatan, sedangkan gunung adanya di sebelah kiri dan kanan. Berarti safe. Oke, kejar cahaya. Kemudian terlihat sawah dan sungai. Kopilot sempat menyarankan mendarat di area persawahan, tapi saya tahu bahwa galangan tentu amat beresiko. Kisah tersebut diabadikan dalam buku Miracle of Light yang dirilis tahun 2009. Meskipun sawah tersebut dalam keadaan banjir, akhirnya mereka sepakat memutuskan pendaratan di sungai. Ternyata sungai tersebut memiliki 2 jembatan, kemudian membelokkan pesawat dan langsung mendarat dengan kondisi tidak mengeluarkan roda pendaratan serta tidak membuka sayap. Kapten Abdul Rozak berhasil melakukan pendaratan darurat di atas anak sungai Bengawan Solo. Akan tetapi, satu pramugari meninggal dunia. Dia diduga terlempar keluar akibat ekor pesawat pecah saat pesawat mendarat darurat. Dari beberapa kejadian kecelakaan pesawat, memang sudah seharusnya standar tinggi keselamatan penerbangan harus dijalankan dengan serius dan komitmen. Penyelidik juga menggeledah kantor operator Bandara Otoritas Penerbangan Kementerian Transportasi di wilayah Barat Daya Muan dan kantor Jeju Air di Seoul. Kejadian 2 insiden penerbangan lagi telah dilaporkan di Norwegia dan Kanada, hanya beberapa jam dari tragedi Jeju Air. Sebelumnya, Air Canada Express rekaman dari seorang penumpang menunjukkan api besar meletus dari sayap kiri pesawat setelah miring dan hancur di landasan saat mendarat karena kegagalan di Bandara Internasional Halifax Stanfield. Selanjutnya, penerbangan KLM Royal Dutch Airlines Boeing 737-800 yang merupakan model yang sama persis dengan insiden Jeju Air terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Thorpe karena kegagalan hidrolik. Namun saat mendarat pesawat keluar landasan. Penerbangan tersebut terbang dari Oslo ke Amsterdam membawa 183 penumpang. Untungnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Jadi ada 3 kecelakaan penerbangan secara beruntun. Dari tragedi tersebut mengisahkan Yongla Duangmeni, satu dari 2 warga negara Thailand yang meninggal dalam pesawat yang terbang dari Bangkok itu, menyetorkan 10.000 baht atau 4,7 juta kepada sang ayah Ban Choi Duangmeni. Uang itu ditujukan untuk membayar asuransi pemakaman kepada dana desa dan komunitas perkotaan. Saya tidak pernah mengira uangnya akan digunakan secepat ini, katanya sambil menahan tangis. Ban Choi turut bercerita, Yongla sempat mengajaknya makan siang bersama 2 hari sebelum terbang, tetapi sang ayah tidak bisa datang. Dia kesal dan bilang tidak akan kembali. Saya tidak pernah membayangkan kata-kata itu menjadi kenyataan. Selanjutnya, cerita Puding yang menunggu keluarganya hingga diselamatkan organisasi menyentuh banyak hati masyarakat tentang kemiripannya dengan Hachiko. Organisasi CARE berencana untuk mengasuh Puding sampai ditemukan rumah permanen baru. Setelah tragedi itu, Puding terlihat berkeliaran sendirian di desa Yonggwang, Provinsi Jeolla Selatan. Puding adalah anjing keluarga kakek Bai. Perjalanan keluarga besar ini ke Thailand untuk merayakan ulang tahun Bai yang ke-79 berubah menjadi duka yang mendalam. Tetangga mengatakan anjing tersebut ditinggal tanpa diikat. Seringkali tetangga berniat mengajak anjing tersebut ke rumah mereka untuk diberi makan, namun anjing tersebut selalu kembali pulang ke rumahnya. Anjing itu hanya menatap ke jalan seperti menunggu mereka pulang. Melihat kondisi Puding yang memprihatinkan, organisasi hak-hak hewan Coexistence of Animal Rights on Earth CARE datang menyelamatkan. Saat kami mendekat, dia berlari ke arah kami dengan penuh semangat, seolah masih percaya bahwa kami adalah keluarganya, kata perwakilan CARE. Saat pertama kali ditemukan, Puding terus berlari kepada siapapun yang datang. Namun, dia akan kembali setelah menyadari bahwa orang-orang yang datang bukan keluarganya. Dia terus menunggu di balai desa hingga pihak aktivis CARE datang untuk menjemputnya, karena pihak keluarga lain masih belum bisa mengadopsinya. Puding ditemukan dalam kondisi kelaparan sampai terpaksa makan kimchi, bawang dan tulang ayam yang tersisa demi menunggu semua anggota keluarganya pulang dengan selamat dari Thailand.
Namun, takdir berkata lain. Puding kemudian dibawa ke rumah sakit hewan di Seoul dan menjalani perawatan. Kami memutuskan bahwa tidak aman bagi Puding untuk berkeliaran di desa tanpa pengasuh. Setelah menghubungi keluarga yang berduka di pemakaman, kami mengambil keputusan untuk melindungi Puding. 5 Januari 2025, Puding telah mengunjungi altar peringatan bersama di depan Balai Kota Seoul. Begitu masuk, Puding melihat sekeliling dan melihat ke arah peringatan bersama untuk para korban kecelakaan penumpang pesawat Jeju Air, sementara orang-orang mengheningkan cipta. Puding kemudian menundukkan kepalanya begitu tenang, dan tidak menggonggong satu kali pun, hingga para pelayat pergi. Puding terlihat sedih selama acara berlangsung, hingga akhirnya Puding pecah harus berpisah dengan 9 anggota keluarganya. 9 anggota keluarga Puding terdiri dari kakek bayi dan istrinya, 2 putri mereka, seorang menantu, serta 4 cucu, dan hanya tersisa menantu laki-laki yang saat itu tidak ikut pergi. Di tengah suasana berkabung, Yeri menunjukkan kepeduliannya dengan mendonasikan 30 juta won untuk membantu para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Berikut daftar selebritas Korea Selatan yang mendonasikan untuk korban Jeju Air.